Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali dengan saya Prayoga di channel Servis Posok. Oke, sahabatku, di sini saya ada satu bodi kulkas ya. Satu bodi kulkas merek Sharp. Kita perhatikan di bagian dalam di sini masih sangat cukup bagus ya. Masih lengkap dan bagus ya teman-teman ya. Sayang banget di sini kulkas tersebut mesinnya mati total ya teman-teman ya, ampernya sudah tinggi. Nah di sini saya memutuskan untuk membeli bodi kulkas ini ya teman-teman ya, karena saya mempunyai satu buah kompresor. Nah di sini teman-teman perlu kita ketahui, di sini ada satu komponen yaitu termostat untuk kita mengatur suhu ya, mengatur suhu di bagian evaporator ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini bagian lampu. Nah setelah kita cross check semua di sini teman-teman, sayang ya, bodinya masih sangat bagus. Nah di sini kita perhatikan di bagian belakang teman-teman, karena mesinnya tadi sudah dibawa pulang ya sama yang punya kulkas. Nah di sini saya bermaksud membeli bodi kulkas ini karena saya mempunyai satu kompresor. Nah nanti akan saya pasang di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini bisa kita perhatikan ini pipa tekan. Nah ini pipa hisap ya teman-teman ya. Nah, lalu yang kecil ini pipa kapiler yang terbungkus lakban putih belakang itu teman-teman ya. Nah ini pipa kondensor yang di bagian bodi yang jaluran dari pipa tekan tadi ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman kita ambil dulu kompresornya, mesinnya. Di sini saya berani mengambil bodi ini karena satu, bodinya masih bagus, dan kedua saya punya kompresornya ini teman-teman. Kita pasang ya nanti ya. Ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti kompresor kulkas pintu 1 sekaligus pengisian freon ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang kompresornya terlebih dahulu. Nah selalu di sini terdapat 3 buah baut ya, akan saya pasang. Oke teman-teman, sebelum ke video selanjutnya, di sini apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bantu tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sambil saya pasang ya 3 buah baut ya teman-teman ya. Nah teman-teman, oke teman-teman, 3 buah baut sudah saya pasang. Di sini ada pipa tekan ini ya dari kompresor, dan ini pipa tekan yang menuju ke bagian bodi ya teman-teman ya, bodi kulkas yang berada di samping kulkas ya, kiri dan kanan kulkas. Nah di sini kita pasang terlebih dahulu teman-teman seperti ini, dan di sini pipa tekan di bagian kompresor dan juga yang dari bodi ternyata sama teman-teman, beda sedikit, lalu kita bisa masukkan ya. Lalu di sini kita pasang pipa hisapnya yang berada di sebelah kiri teman-teman, yang tadi saya tunjukkan. Nah ini teman-teman ya, sudah saya pasang ya pipa hisapnya. Di sini selanjutnya kita lakukan yaitu, nah ini pipa hisap teman-teman, di sini pipa tekan. Nah di sini selanjutnya kita lakukan penyambungan ya teman-teman ya, dan contohnya kita las ya menggunakan perak ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini pipa tekan sudah saya sambung, lalu kita sambung kembali di bagian pipa hisapnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini video sebagian tidak saya upload karena mengingat waktu durasi, namun di sini saya ambil inti-intinya aja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya. Ini pipa hisap sudah saya terpasang, sudah saya las sambung, lalu yang pipa hisap juga sudah saya pasang teman-teman ya. Maaf tadi maksudnya pipa tekan sudah saya pasang, pipa hisap sudah saya pasang. Lalu di sini kita menuju ke bagian pipa kondensor yang mana terdapat ujungnya yaitu filter ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita pasang terlebih dahulu filter di bagian pipa kondensornya ya. Nah di sini lubang filternya terlalu besar, bedanya jauh banget sama pipanya ya. Lalu kita jepit aja menggunakan tang teman-teman ya. Nah
seperti ini. Lalu kita sambung ya teman-teman, ataupun kita las kembali ya. Nah, sambil kita perhatikan dengan seksama ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang tidak tersambung ya, karena sekecil apapun lubang pasti akan menimbulkan kerusakan pada kulkas ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman filter sudah tersambung, sudah kita las. Lalu kita menuju ke titik ini teman-teman, apa namanya, pipa kapiler ya. Nah, ini sudah filter sudah tersambung, kita pasang pipa kapiler teman-teman, pipa yang kecil ini ya, seperti kawat. Nah, kita pasang pipa kapiler, karena di sini lubangnya terlalu besar juga, kita jepit ataupun kita jepit menggunakan tang ya. Nah teman-teman, di sini saya ada pipa kapiler kurang lebih 1 jengkal. Di sini kita pasang juga di sebelahnya pipa kapiler yang tadi kita pasang pertama. Ini bertujuan nanti kita melakukan pemakuman teman-teman, karena di sini saya memakum masih manual ya, belum menggunakan mesin ya, karena saya lebih senang melakukan pemakuman manual teman-teman. Nah, sambil kita menunggu angin yang di dalam evaporator habis, sambil kita menghirup kopi dan juga melakukan aktivitas yaitu yang lain ya teman-teman ya, sambil menyediakan yang lain, ataupun kita sambil istirahat menunggu anginnya habis kita merokok ya. Nah ini teman-teman, pentil ini pentil sudah ada dari bawaan kompresornya ya, tidak perlu saya pasang ataupun ganti baru, tidak masalah ya. Di sini kita ambil selang manifolnya, namun kita pasang pentil terlebih dahulu teman-teman, karena pentilnya tadi saya lepas ya. Nah, kita kencangkan dulu pentil di bagian dalam ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini manifold sudah saya pasang semua. Nah, kita ambil satu manifold yang bagian ujung ya, yang warna biru. Nah, ini ada freon sudah saya pasang. Selang freon sudah tersambung ke manifold. Nah, ini selang manifold yang menuju bawah ini kita pasang ke bagian pentil tadi ya teman-teman ya. Ini nanti untuk kita lakukan pengisian freon teman-teman. Oke teman-teman, di sini terpaksa saya kencangkan menggunakan tang ya, karena tangan saya sangat licin. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang semua ya, bisa kita perhatikan. Ini menuju ke freon. Nah di sini kita lalu buka freonnya teman-teman. Oke, kita singkirkan freonnya. Nah di sini teman-teman, perlu kita ingat ya, bahwasanya kalau kulkas merek Sharp ini biasanya overload di bagian kabel biru ya. Kabel biru masuk ke overload, lalu kabel warna oranye ini ke PTC teman-teman ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa jangan salah pemasangan ya. Nah di sini teman-teman, kita sediakan tang ampere agar kita mengetahui tekanan ampere di bagian kompresor ini nanti ya, menunjukkan tekanan berapa kita tahu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah semuanya terpasang kita colokkan ini ya, sudah saya colokkan. Lalu kita perhatikan di sini, kita perhatikan di bagian kabelnya, dan di sini kompresor sudah menyala. Tang ampere pun menunjukkan ya teman-teman ya, di angka 0,3 teman-teman. Nah di sini jangan lupa kita sediakan metil. Metil ini bertujuan agar kita mengetahui gelembung di bagian evaporator ataupun angin di bagian evaporator itu habis atau masih, kita ketahuannya di situ ya, menggunakan metil ya teman-teman ya. Nah ini ya, bisa kita perhatikan teman-teman, bisa kita lihat di sini gelembung dari evaporator ataupun dari angin evaporator sudah habis. Kita cabut ya listriknya, lalu kita biarkan
sedikit ataupun beberapa metil yang tersedot ke dalam ya, bertujuan untuk menghilangkan angin-angin yang sisa ya di bagian evaporator. Lalu kita las ujung dari bagian pipa kapiler tadi ya, yang kita gunakan untuk pemakuman. Lalu jangan lupa juga teman-teman, kita las juga yang dimana yang bagian bagian pipa kapilernya yang kita jepit menggunakan tang jepit tadi ya. Sering terjadi teman-teman ya, kalau tidak kita las itu dia kegoyang-goyang, kesenggol-senggol, takutnya putus malah menimbulkan kebocoran lagi ya. Nah di sini teman-teman, dalam kondisi mati saya akan mengisi freon sebanyak 50 PSI ataupun 60 PSI ya, dalam keadaan kompresor mati ya. Ada juga teman-teman yang mengisi kompresor dalam keadaan hidup, namun di sini saya sudah terbiasa mengisi freon dalam keadaan mati ya. Saya taruh di 60 PSI. Insya Allah nanti apabila kita nyalakan, biasanya dia berhenti di posisi 10 PSI teman-teman. Bisa teman-teman praktekkan sendiri ya nanti ya. Bisa kita perhatikan di sini 60 PSI ya. Oke teman-teman, di sini jelas ya 60 PSI dalam kondisi kompresor mati ya. Nah di sini lalu kita hidupkan kompresornya ya teman-teman ya, ataupun kulkasnya kita colokkan. Oke teman-teman, bisa kita perhatikan di sini ampere menunjukkan 0,4, lalu freon di sini perlahan-lahan turun ya. Kita perhatikan perlahan-lahan turun dan juga di sini kompresor tekanan kompresor 0,3 ya teman-teman ya. Kita raba pipa tekannya. Apabila terasa hangat, di sini freon sudah mulai sirkulasi. Lalu kita tekan filter. Seharusnya filter ini hangat ya teman-teman ya. Apabila dingin, berarti di situ terjadi kebuntuan teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya. Di sini menunjukkan 10 PSI tekanan freonnya. Ampernya di sini 0,3. Insya Allah di sini teman-teman bodi juga sudah terhangat ya, terasa hangat ya. Nah di sini kita lihat bagian evaporator ya teman-teman ya. Alhamdulillah di sini sudah muncul bunga es ya, bisa teman-teman lihat dan teman-teman perhatikan. Nah ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kita nunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat lagi apakah ada pencairan bunga es. Apabila terjadi berarti ada kebuntuan. Nah di sini kita perhatikan lagi, setelah kita tunggu beberapa saat, freon tidak turun ya, masih tetap 10 PSI, tekanan ampere masih tetap 0,3. Lalu kita perhatikan kembali di bagian evaporatornya. Oke teman-teman, kita bisa perhatikan sesama, di sini bunga esnya udah mulai merata semua ya teman-teman ya. Bahkan dipegang juga lengket ya. Oke, bisa kita lihat di sini teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini berguna, dan tetap semangat untuk selalu berbagi ilmu buat teman-teman kita semua ya. Oke teman-teman, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.